Samsudin Jadab bersama tim Padepokan Murtad Sejati sedang berada di salah satu rumah warga di daerah Blitar. Menurut pengakuan dari keluarga sang pemilik rumah, ada salah satu anggota keluarganya yang mengidap penyakit secara tidak wajar. Sudah beberapa kali keluar masuk rumah sakit, namun tak kunjung sembuh. Ada misteri gaib apakah? Simak terus Gus Samsudin Jadab dalam Menguak Misteri. Sampai kaki sampai lutut itu Gus, udah dipijat, udah di apa, udah dokter tetap aja ya. Kalau malam ya juga agak sulit tidur. Terus kalau di rumah di kamar saya itu kadang-kadang kayak dengar dak tok dak tok. Kalau dulu tuh sebenarnya itu mungkin sudah dari lama, tapi yang dirasakan itu tuh 4 bulanan ini ya Bu ya. Iya. Kalau dulu tuh yang sering diganggu itu saya waktu saya kecil. Nah dulu tuh yang saya di ini dulu itu ada yang jual Apa? Jani? Apa? Jani? Tuh, sekali lagi. Tuh, di bawah tembok, di bawah coba diam dulu. Tuh, di bawah itu. Sekarang saya persilahkan kamu. Silahkan jenengan ambil ibunya. Ayo ambil. Kamu ambil ibunya. Saudara-saudaraku semuanya, ini adalah proses pembangunan kamar mandi. Ini nanti progresnya gimana ini Pak? Pintunya lewat sana. Untuk ruang 10 ruang. Oh, untuk 10 ruang. Kamar mandi perempuan sendiri, laki-laki sendiri gitu. Siap. Untuk tengahnya untuk lorong. Oh, lorongnya siap. Untuk diameter kamar mandinya 2,5 x 3, untuk lorongnya 4 meter. Siap. Ini proses pembangunan ini alhamdulillah sudah sampai pada pengecoran lantai 1, dan subhanallah memang sampai saat ini dananya kita sudah menghabiskan dana sekitar 15 M, dan alhamdulillah ini di setiap minggunya kita mengeluarkan dana 250 juta ini setiap minggunya. Alhamdulillah ketika kita berbuat baik, alhamdulillah ada saja jalan untuk
proses pembangunan padepokan ini. Alhamdulillah Rabbil alamin. Akhirnya kita sampai di mana ini? Iya, di Blitar. Ini ada saudara kita yang katanya sering sakit, ada yang gerak-gerak gitu di perutnya itu. Kita akhirnya juga sampai. Monggo kita ke rumah beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Injih Kang. Ini namanya di desa mana ini Kang? Sukamulyo Gandusari. Desa Sukamulyo. Gadungan. Heeh. Sukamulyo Siap. Gandusari. Siap. Sekarang jam berapa ini? Jam 1 lah gitu kira-kira ya. Jam 1 malam. Mohon maaf datangnya malam. Karena kita tadi ada saudara-saudara kita yang datang sampai malam gitu, sampai jam 12-an lah gitu. Alhamdulillah. Injih, saudara-saudaraku semuanya. Sekarang alhamdulillah saya sudah sampai di rumahnya Rosanti. Ibu siapa? Rosanti. Rosanti. Bapak Imam Basuki. Bapak Imam Basuki. Injih, alhamdulillah kita sudah sampai di tempat beliau ini. Dan sebenarnya itu apa itu? Bukan Kang. Injih. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku semuanya, kita telah sampai di rumah saudara kita ini. Alhamdulillah. Semoga kita semuanya bisa tersambung silaturahmi, seduluran, selawas-selawas saking welase Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, di malam yang berbahagia ini saya datang ke sini niat untuk bersilaturahmi ke sini dikarenakan beliau. Assalamualaikum, Pak. Nggih. Alhamdulillah, barakallah. Bapak ini siapa beliau ini? Pak Imam, Bapak Ulo ini. Bapak yang punya rumah ini? Yang punya rumah ini? Ya, moga sini Bapak, tidak apa-apa, duduk sini aja. Nah, sampai tidak capek, duduk aja di sini. Iya. Iya, saudara-saudaraku semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita bisa doa, saling mendoakan dan menjadi saudara, seduluran, selawas-selawas saking welase Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku semuanya, semoga saja kita yang diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala ini bisa menggunakan nikmat sehat kita gunakan untuk bersyukur bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, tetapi dengan cara menjalankan
dan menggunakan nikmat-nikmat yang diberikan Allah ini kita gunakan untuk di jalan Allah. Kita punya mata, ya kita gunakan mata ini untuk melihat suatu hal yang diridhai oleh Allah. Kita punya telinga, ya kita gunakan telinga ini untuk mendengar sesuatu hal yang baik. Kalau tidak bisa mendengarkan yang baik, yang penting jangan mendengarkan yang buruk. Kalau tidak bisa berbicara yang baik, yang penting tidak berbicara yang buruk. Intinya nikmat-nikmat yang diberikan Allah ini kita gunakan untuk di jalan Allah, karena ini adalah syukur yang sesungguhnya. Jadi ketika kita diberikan sesuatu lalu kita gunakan sesuatu itu untuk hal yang baik, maka pasti akan ditambahkan lagi. Sama seperti ketika panjenengan memberikan saya baju, ketika bajunya saya gunakan untuk hal-hal yang baik, tentu sampean senang dan akan memberikan lagi. Tetapi kalau diberikan baju lalu digunakan untuk keset, tentu panjenengan nggak akan memberikan lagi, bahkan saya meminta pun juga nggak akan dikasih. Begitu pula ketika kita diberikan nikmat sehat, rezeki oleh Allah, kita gunakan di jalan Allah, itu nanti pasti akan ditambahkan lagi kalau kita gunakan di jalan Allah. Injih Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo niki. Nggih, Ibu paring asma sinten Ibu? Rosanti. Ibu Rosanti. Nggih. Niki dalemen niki sudah berapa lama tempat tinggal di sini nih? Kira langkung kali dosa. Kali dosa itu berapa? 20 ya? Sudah 20 tahun berada di tempat ini. Iya, kenapa saya nggak langsung masuk? Karena saya nanti akan mendohirkan atau mengambil sesuatu yang ada di rumah ini. Sebab itu saya nggak masuk. Iya. Oh iya, nanti aja ngopinya. Ngopinya nanti setelah kita dohirkan benda yang ada di sini. Supaya apa? Supaya tidak jadi fitnah gitu. Supaya nanti ketika saya dohirkan yang di dalam itu tidak jadi fitnah kan gitu. Makanya saya dari mobil di sini dulu, nanti saya bersihkan dulu. Kalau sudah saya bersihkan, nanti baru saya masuk ke dalam. Ngobrol-ngobrol dulu niki. Sebenarnya panjenengan itu mengundang saya ke sini itu kenapa, Pak? Sing diraosnya niku pripun, Pak? Sebenarnya sudah tahu. Biar yang cerita biar yang punya rumah. Nanti kalau saya yang cerita dikira mengada-ngada. Ini sebenarnya di rumah itu ada masalah yang akan menyebabkan sakit di bagian perut terutama. Karena begini, penyakit non medis ada 3. Yang pertama ain. Ain itu pujian yang tidak menyertakan asma Allah. Yang kedua penyakit karena ketempelan. Ketempelan, jin menempel karena 3 hal. Kalau ketempelan itu bisa karena tempat, bisa karena nasab, bisa karena maksiat. Itu kalau ketempelan. Yang ketiga gangguan non medis karena sihir. Nah ini salah satunya ada dari golongan jin yang berada di tempat ini mengganggu pemilik rumahnya. Lebih jelasnya pripun Pak? Sing jenengan raosnya Pak. Nggih, siap. Nggih. Nggih Bu. Pangapunten. Nggih, siap barakallah. Kula keluarga nuwun kula ngundang panjenengan. Nggih. Siap. Sepinggan sangat matur suwun saking Alhamdulillah, barakallah. Matur suwun sami-sami. Niki selama sakjane pun ra dangu gejala-gejala niku Gus. Mboten enaken awak kula niku pun dangu. Ya tapi sing kula raos langkung sakit niku sekitar 4 bulan Gus. Sekitar 4 bulan. 4 bulan nggih. Dadosipun dokter punten pun napa-napa sing kula Kenapa-napa. mboten enten napa-napa nggih mboten sembuh, obat dokter diombe mboten sembuh. Tetep mawon Gus. Tadi perut niku sebelah kanan sebelah kiri niku lak nyumuri kayak seperti diiris. Sering berpindah-pindah rasa, Gus, itu. Terus sampai punggung, sampai kaki, sampai lutut itu Gus. Udah dipijat, udah diapa, udah dokter. Tetap aja. Ya. Kalau malam ya juga agak sulit tidur. Terus kalau itu di rumah di kamar saya itu kadang-kadang kayak dengar dak dok. Ada. Suara dak dok itu Bu. Iya. Tapi bukan tikus Bu.
bukan aku seperti itu loh, kaki digejluk nih di tembok. duk gitu ya, seperti itu ngaduk. Kadang kalau malam itu kayak ada yang Tapi dilihat tuh nggak ada. Merinding saya, ya Allah. ada yang panggil, tapi enggak. Ada yang manggil, Bu? Ya, ada yang panggil. Gimana, Bu, manggilnya, Bu? Ya, kadang manggil nama. Yatim. Terus Yatinem. kadang itu Gusnya saya ngepen loh Gus sama-sama tiap hari. Sami kula nggih ngepen Bu kalian jenengan, Bu. Nah, tapi aku yang cerita ya, Pak, begini keterangannya. Awalnya itu di kiri saya ini ada seperti tunjukan rokok itu ada 4. Allahu Akbar. Setelah itu merasakan Amit ya di sini ini merasakan ini kan ketat ini. Oh iya. Ketat nggak enak, rasanya nggak enak. Terus jadinya itu, terus rasanya di sini, dua Insya Allah. Iya. itu. Tapi kalau bapaknya itu enggak merasa sakit gimana itu biasa. Ya cuma perutnya itu kaku. Tapi kalau saya Gus, Itu Gus, kayak conyokan rokok tapi bukan conyokan rokok. Iya. itu Tiba-tiba muncul kayak cacahan rasa Iya, gitu, seperti rokok itu. Nah, ini juga. itu sampai berapa bulan itu enggak sembuh-sembuh, bolong gini. Bolong. Iya. Nggih. Terus sejak itu Seperti terus kuping itu uden. Kuping itu kayak yang saya budak itu sampai sampai berapa? 6 Kembang. bulan, 7 bulan. Ya, terus tapi itu sembuh sekarang ganti nih. pokoknya rasanya itu sekitar 5 tahun. 5 tahunan. Iya. Kalau dulu tuh sebenarnya Gus, itu mungkin sudah dari lama. Tapi yang dirasakan Ibu tuh 4 bulanan ini ya Bu ya. Iya. Kalau dulu tuh yang sering diganggu tuh saya waktu saya kecil. Nah dulu tuh Nyon Sewu di sini dulu itu ada yang pernah buang janin. Apa? Janin? Nggih. Sini dulu kan aku tanami bunga-bunga gitu Saya loh masih Gus. kecil. Pagi-pagi Ada las. iya dibuang sudah entah dari Saya mana buka itu entah dipasang-pasangnya entah dulu kan di sini ada siapa. bunga besar. Kok ada janin dibuang di sini? Iya, orang iseng apa orang Nggak gimana. tahu. Kok tahu itu janin? Ya baunya itu loh Dok, kayak ada itu pembalut kayak baunya itu anjir sekali. Darah gumpal jadinya Mbak. Darah gumpal juga. Ya, Di sini. Iya. Astagfirullah. terus disarani sama orang tua katanya disuruh lusur tanah gitu. Udah sampai lusur tanah juga. Udah Gus, Dulu juga udah. pernah Gus, apa itu di sini itu dulu ada kan temannya Bapak itu orang pintar juga dulu kan. Itu di sini itu dulu disuruh gali itu ada pakunya, ditaruh di plastik gitu. Terus di belakang rumah tuh ada macam kayak apa ya Bu, kayak keris apa kayak Bu ya. Ada keris. Sama duduk dewi kayak. Bapak yang duduk tanah ada kerisnya. Nggih, niku di seperti kangkan kali bae ngoten. Mbahnya ini yang nyuruh. Ya itu Mbah, apa temannya Bapak itu. Mbah. Mbah Karso. Teman temu itu. jalan. Nggih, Ada keris. kayak macam Ya keris semacam gini. Tapi udah agak tayangan. udah lama Terus kerap di genteng rumah ini kan rumah saya juga ini ditaruh kayak genteng kuburan. Masya Allah. Nggak tahu loh Gus, saya ini juga Banyak orang nggak punya. kejadian-kejadian. Terus Kenapa sekarang ya, ini Pak, Gus ada ya, orang? mataku ini agak rabun. Kalau buat ngaji itu gini-gini, Masya Allah. sering berepes. Jadi kemarin di tempatnya Gus aku bilang sama Gus itu seperti itu. Astagfirullahaladzim. Ya. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian aneh yang ada di tempat ini, nggih. Nggih. Ya. Kemudian Awal-awal itu ya biasa-biasa ya gitu biasa gitu loh Gus, tapi lama kelamaan akhir-akhir ini kan nggak tahan saya Gus, nggak tahan sampai judes saya kayak namanya Berpindah-pindah, orang nyeri-nyeri ini berpindah-pindah. mananya itu di rumah sakit mana sih enggak ketemu. Nggak ada. Oh, sudah sampai periksa ke rumah sakit nggak ada penyakitnya? Nah, itu agak Sudah. ada rongsen Rongsennya ada. Coba lihat Bu. rongsen. Juga nanti. Jadi sudah di rongsen nggak ada penyakitnya. terus USG ya udah USG juga sudah. bagus, katanya dia lambungnya bagus, Lambungnya bagus, rahimnya bagus, rahimnya bagus. tapi kenapa Sampai berlubang gitu perutnya ya Bu. ya sih, Masya Allah. Tapi kan udah sembuh. sudah Udah. Bekasnya lebar gini bekasnya. Bekasnya itu lebar, coba lihat Bu. Boleh.
Gedek tok, Gus. Enggak apa-apa. Oh iya ya. Lubang. Bekasnya berlubang loh. Lihat nih Kang. Sampai berlubang loh Kang nih Kang. Padahal nggak tahu kenapa tiba-tiba berlubang gitu ya Bu. Iya. Awalnya itu udun. kecil gitu loh. Mm-mm. Nggak tahu ngerokok. Kayak bekas rokok gitu ya. Ini yang saya tapi begini aja nggak ada tulisannya. Oh, nggak ada penyakitnya apa-apa ya. Di RSUD Ngudi Waluya-Wulingi. Rumah sakit besar loh ini. Nggak ada penyakitnya ya, dirongsenkan. Siap. Inggih. Untuk semua saudara-saudaraku, mungkin lihat ke bawah sini. Lihat ke bawah. Saya sudah sering menyampaikan di tausiah-tausiah saya sebelumnya bahwa ada beberapa tanda bahwa rumah itu mengalami gangguan sihir. Yang pertama, kalau di dalam rumah itu sering tercium bau-bauan, bau kembang, bau bangkai dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau di dalam rumah itu sering ada lampu yang mati. Terus yang ketiga, kalau seseorang di dalam rumah itu kerasa dibek, dibek gitu. Tapi kalau di luar rumah enggak. Terus yang keempat, kalau di dalam rumah itu sering bertengkar. Tapi kalau di luar rumah enggak. Tapi kalau di dalam rumah terasa bertengkar terus gitu, pengen marah terus itu. Terus yang kelima, salah satunya gini nih, tanaman yang ada di depan itu mati. Itu menandakan bahwa bukan karena nggak pernah disirami ya, itu menandakan bahwa ada gangguan di tempat ini. Oke, Gus. Oke. Itu menandakan bahwa Mati-mati dia. tempat itu panas, itu ada puhulnya atau ada ikatannya. Itu menandakan seperti itu, seperti ini nih. Jadi saya lebih tertuju pada tempat ini ada ikatannya atau ada puhulnya, karena ini mati, berarti ada hawa panas yang ada di tempat ini sehingga tempat ini mati nih. Kedap nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti saya nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dati wasyiri sari fi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, saya memohon ridha dan maunahmu ya Allah apabila di dalam rumah saya ada gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri, keluarga, usaha dan rumah saya. Saya memohon ya Allah dengan izin dan ridhamu, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit tersebut, gangguan yang dikarenakan tempat, nasab maupun maksiat, ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum saya atau oleh saya sendiri maupun oleh orang lain, penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir. Dengan izinmu ya Allah, dengan ridhamu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit tersebut. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun kun fayakun kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilahi turja'un. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillah. Coba diambil cangkol, Kang. Saya rasakan di sini ada sesuatu deh. Masuk nondok. Di sini saya rasakan ada. Ya nanti dikali dulu. Astagfirullah nanti.
Coba dibantu. Kau Nyil. Kali itu. Masih ada. Pelan dulu. Pelan. Coba maju. Pelan. Pelan. Terus sekali lagi. Tuh, di bawah tembok, di bawah coba diam dulu. Tuh, di bawah itu. Tuh, di bawah itu. Tuh. Di bawah no. Tuh di bawah no. Ya kan? Tuh, di bawah no. Oh. Nih. Di bawah dari apa ini? Nah, sini. Tuh. Masya Allah, Allahu Akbar. Tuh, ada nih. Ada ikatan 3 nih. Pas di perutnya ini ada ikatannya nih. Di perut nih, di kepala iya nih. Di kaki juga iya. Ini yang paling parah di sininya nih. Tuh. Jangan dipegang dulu. Makanya saya sering menyampaikan salah satu tanda kalau di dalam rumah itu ada gangguan sihirnya, ya salah satunya kalau di rumah sering bertengkar. Sini, enggak apa-apa. Saya minta garam saya aja di sini, bawah sini. Salah satunya di rumah sering bertengkar. Terus yang kedua, kalau di rumah jibek itu nggak nyaman itu. Terus yang ketiga sering tercium bau-bauan gitu. Kalau di rumah sering tercium bau-bauan, entah bau bagai atau bau kembang kayak gitu ya, sering tercium kayak gitulah. Terus yang keempat itu kadang-kadang lampu sering mati, bukan karena telat bayar listrik ya. Sering mati kayak gitu. Terus yang ke-5 itu gak usah banyak-banyak mana-mana garamnya. Tuh suara anjing langsung bunyi tuh. Kau nih. Ini doser. Doser. Tuh. Tuh. Di dalam gimana mau tahu Bapak? Di bawah tembok. Bawah tembok. Ngisor tembok Pak. Ngisor tembok. Tuh, ngisor tembok. Ini kalau belum tahu namanya buhul. Buhul itu ikatan, Pak. Buhul itu adalah ikatan. Tuh tali. Sudah ini. Tuh. Apa dalamnya? Menyan. Terus sama jarum, kawat. Tuh kawat. Tuh kawat. Tuh 2, 3. Tuh 1, 2, 3. Nih. Keris yang mana ya? Ada kerisnya 1 kecil. Keris kecil. Astagfirullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada makhluk di sana itu.
Iki Gus, Gus. Ada makhluk di sana. Nggih, Gus. Sering kelihatan tuh sampean. Raosnya, Gus. Astagfirullahaladzim. Gus, sampean, Gus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Allah Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwata illa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwata illa. Ini sosok ini sering disebut sebagai bangsa jin Abdul Jumud ini. Yang di sini ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini kau dulu. Jangan ganteng-ganteng. Copot. Sini aja nih, biar keren. Ayo, tangannya maju. Dirasakan aja, sama ikuti nanti ya. Dingin banget di sini ya. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin dan ridhamu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Jangan jatuh, malah mau jatuh. Sampai dilihat aja. Sampai cukup melihat saja biar pemilik rumahnya yang mengambil ya. Sampai ngasih tahu aja ya. Paham? Bismillahirrahmanirrahim. Dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin dan ridhamu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bukakanlah mata batin, berikanlah petunjuk di mana letak gangguan ikatan yang mengganggu, yang mengikat di dalam rumah. Innama amruhu idza arada shay'an ayyakula lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sirrullah, dzatullah, sifatullah, wujudullah, afalullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhir dari sekalian Gusti Allah bukan malah. Yang sampean ketahui apa? Di mana? Ada bayangan nggak? Di kamar ibunya. Di kamar ibunya di Bagian bayang-bayangnya seperti di bagian bawah. Coba sampean ambil coba. Kamar ibu lah. Kamar ibu bagian bawah di. Kasih tunjuk di mana? Diikuti ya. Yuk, teman ikut. Nah, ibu ikut. Biar yang ambil yang punya rumah, sampean ngikutin aja. Iya. Di kamar ibunya. Oh, ada sana. Yang suara daduk-daduk itu di kamarnya ibunya itu. Oh, yang suara jakduk-jakduk itu di kamarnya ibunya itu, Pak. Sejak lama, udah lama. Sudah lama. Suara duk-duk kayak orang jalan gitu, Pak. Ya seperti ini tadi. Duk, 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 duk. Iya. Jamnya orang ini yang berangkat. Sabar. Sabar, Bapak. Demi Allah, di atas ada suara. Ya Dek, betul. dek, 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 Pak ya. Iya betul. Allahu Akbar. Merinding. Iya. Demi Allah, Ada. di atas barusan Kang bunyi dek, 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 Kuat ya. dek, 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 itu di atas. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar.
Astagfirullah. Nanti. Ini ibunya ini sering marah-marah. Ibunya sering marah-marah, Pak. Iya, Marah-marah itu tandanya mengalami gangguan. iya. Tadi mau sholat. Oh, bentar ya. Saya tidak masuk karena supaya tidak jadi fitnah gitu, dan pemilik rumahnya suruh ambil supaya tidak jadi fitnah, dan saya belum pernah masuk ke sana, jadi supaya tidak ada yang mengira saya menempatkan sesuatu di sana, makanya saya nggak masuk, biar orangnya sendiri yang ngambil gitu. Karena banyak orang yang kadang-kadang itu nggak tahu tapi sok tahu, terus memikirkan sesuatu sesuai dengan pikirannya. Ketika seorang itu pikirannya buruk, selalu beranggapan buruk gitu, menganalogika atau menganggap sesuatu sesuai dengan pikirannya. Taruh di sana, sebelumnya ditaruh dan lain sebagainya begitu. Makanya saya nggak masuk gitu. Itu suaranya di... Kenapa, Kang? Anak sudah Gus, menit Gus. Hah? Kita pergi ini Pak. Hah, itu kenapa? Ada Gus, temannya kesurupan. Ini kita teman. Tapi udah ketemu. Ketemu. Ya. Betul ya? Iya. Ya Allah. Siapa? Kamu ganggu. Astagfirullah, enggak apa-apa, santai. Ada yang di rumah sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kalian datang ke sini? Saya datang ke sini ingin silaturahmi, saya ke sini. Sebaiknya kalian pergi aja dari rumah sini. Saya pergi dari sini. Kenapa? Karena kalian mengganggu ketenangan kami di sini. Mengganggu ketenangan kamu di sini. Memang kamu di sini itu kerjaan kamu itu kenapa di sini? Kerjaan kami mengganggu keluarga ini. Oh jadi Menyakiti keluarga ini. kerjaan kamu itu di sini mengganggu keluarga ini. Kenapa kamu ganggu keluarga ini? Masalahnya kenapa? Kami suka mengganggu orang-orang yang ada di rumah ini. Jangan seperti itu. Karena kami Itu zalim namanya. ada orang yang menempatkan di sini. Kamu di sini ada yang menempatkan apa memang di sini? Dulu sudah lama kami ditempatkan di sini. Oh, sudah lama kamu ditempatkan di sini. Sekarang saya minta baik-baik sama jenengan. Tidak bisa. Saya minta perempuan itu. Minta perempuan ini Ya, saya mau minta perempuan itu. untuk apa? Kamu minta untuk apa? Karena kami akan mengambilnya. Karena sulit untuk bagi kami untuk mengambil perempuan itu. Kalau kamu mau ngambil ini ibunya ini, kursinya tarik sana. Ini mejanya tarik sana. Oh iya. Sampean mau ngambil ibunya ini. Ibu ini mau sampean ambil. Oh. Berarti yang Selalu menjaganya. yang bikin perut ibunya ini berlubang juga kamu. Gimana cara kamu membuat ibu ini berlubang? Pas lagi apa? Saya gigit perutnya. Kamu gigit perutnya. Pas lagi apa itu ibunya itu? Saat dia tidur. Saat dia tidur. Oh, saat dia tidur, kamu gigit perutnya. Di rumah ini. Oh, termasuk bapaknya yang perutnya berlubang juga kamu. Menyiksanya bukan saya sendiri. Dan banyak lagi yang di belakang. Ini ada juga yang lain. Di belakang juga ada. Di depan situ juga ada teman-teman kamu. Berarti kamu mau ngambil ibunya ini. Ya wes, kalau gitu, ibu, kamu pakai gelang saya. Buat ibu jenengan. Wes,
Sekarang saya persilahkan kamu. Silahkan jenengan ambil ibunya. Ibu nggak usah takut ya, itu aja. Sampai ambil wes, monggo. Saya persilahkan. Kamu apakan ibunya ya monggo. Ayo ambil. Kamu ambil ibunya. Loh, katanya mau ngambil ibunya. Kok malah lari? Loh. Yes, nggak apa-apa Kang, santai Kang. Nggak apa-apa. Katanya mau ngambil ibunya. Kamu biasanya bertempat tinggal di mana? Di sini. Tidur sama ibunya kamu di kamar ibunya. Nah terus katanya tadi mau ngambil. Kan sudah saya persilahkan. Panas. Loh, biasanya kamu panas enggak sama ibunya itu? Biasanya tidak. Sekarang kok panas? Katanya tadi mau ngambil, jadi enggak jadi ngambil. Enggak jadi ngambil. Nah, terus kamu kalau sudah nggak mau ngambil, di sini mau ngapain? Karena kami sudah nyaman di sini. Oh, kamu sudah nyaman di sini. Saya minta garamnya coba. Garam kita dari Padepokan. Ya wes, kamu di sini enggak apa-apa wes. Enggak apa-apa di sini. Santai aja. Tidak, Enggak usah. Ya udah santai aja di situ, santai aja. Ya wes, di situ aja. Karena ada itu jalur ini betul. Ya salah satunya dia nyaman karena ada itu jimat-jimat itu. Jimat-jimat dari mana itu? Temannya Enggak apa-apa, biarin aja. buang aja Bu. Buang aja. Nanti aja. Biar dia seneng di sini ya tuh. Lihat tuh, dia sedang bersorak-sorai. Dia nyaman di sini. Ini garam sayang. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan wasilah garam ini ya Allah, jadikanlah tempat ini menjadi api untuk semua bangsa jin yang ada di tempat ini. Allahu Akbar. Ya, mau lari kemana coba? Masih nyaman di sini? Ya di sini ya. Masih nyaman di sini? Mau pindah kemana? Tidak bisa pergi ya. Ya wis pindah sana, dek mana yang kamu mau wis? Selain dek rumah ini. Kenapa dek sini tidak nyaman? Pindah sana, dek mana yang kamu mau? Mana garamnya bos ini tadi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka pintunya ini dia biar keluar kalau mau keluar. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa di pada saat itu ada apa? Saya mimpi kan saya ngamalin itu Bos, luritan bikinan itu. Haha. Ini tuh mimpi nganu Bos. Di situ itu perempuan gini. Gitu. Hah, ibu, ngelakutin saya. Boten kok saya. Kalau sama ngelakutin saya. Injek mriku. Jadi kayak kula kelindian. Lama tahun niku kula kelindian. apa sama ngamalin wiritan dari saya Di situ. ada perempuan? Injek mimpi. Saya kelindian Gus. Saya semalam kelindian. Hah?
sebelum kelindian tuh saya ngimpi di situ tuh perempuan. Lah sampai nakutin saya. Saya nggak nakutin Gus Saestu. Masya Allah. Nyebarin hawa panas di sini. Biarin dia pergi Beno. Biarin lah. Dia mau pergi dari sini, Beno pindah. Yang penting nggak di tempat ini lagi. Coba yang di situ siramin nih pakai garam ini nih. Pula. Ini Kang. Di tempat situ baca Al-Fatihah, selawat ya kursi disiram Anak itu. pernah nyemplung di ini Gus, Al-Fatihah gelombang kursi lagi. ya? Iya, di sana tadi, di sana tadi. Ya, di sana tadi. Di mana? Di gelombang berikut. Tapi alhamdulillah selamat larene Cang Ajeng liku terus ada yang ngajak dulu waktu kecil di sini. Disiramin di situ biar pergi dia. Disiramin ke itu, Bang Sajinya di atas itu. Pojokan Mas. Jalan di atas ya. Seluruh rumah muter terus semuanya. Oke. Muter sana sampai ke depan sana. Terus sampai ke depan sana. Cari jalan. Astagfirullahaladzim. Wow, di atas ya. Terus siram sana, siram ke sana biar terus sama. Nah, siram. Garamnya siram ke sana nah itu. Disiramin semua muter ke rumah semuanya. Ke atas juga itu ke tembok itu tuh. Ke atas tembok juga tuh. Ke temboknya juga itu biar enggak mana itu. Nah ke atasnya juga itu tuh. Ben yang penting nggak masuk ke rumah. Biarin lari. Tapi nggak bisa masuk lagi ya. Biarin sudah biarin. Lari ke masjid. Biarin. Sini duduk sini. Gelut. Dilawan mas, tenang mas, jangan dilawan. Jangan dilawan. Siramin itunya aja. Mas. Itu ondo. Patah. Di mana? Siramin aja. Habis. Terus baca selawat aja ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kamu kalau mau pergi. Ya, kamu jangan mengganggu. Kenapa kamu mengusir kami? Ini tempatnya manusia. Ini tempatnya kami, bukannya tempatnya kamu. Bangsa kamu itu tempatnya di hutan, di laut, ataupun di gunung. Ya, tempat kamu bukan di sini. Ya. Sudah, sekarang kamu pergi. Kamu pergi ke tempat asalmu, jangan ganggu lagi ya. Ya. Kasihan toh. Kamu sudah berapa tahun lu ganggu di sini?
serahkan. Nggak bisa. Kalau kamu mengganggu si rumah ini ya sama saja kamu mengganggu keluarga kami. Itu keluarga kamu, saudara kami yang sampai mengganggu. Monggo, sampean mau apa? Monggo. Ayo, masih mau ngelawan? Hah? Masih gak mau pergi? Iya. Sampai kapanpun kami tidak akan pergi dari tempat sini. Kalau kamu nggak mau pergi dari sini, terus kamu mau dibakar gitu di sini, dihanguskan sekali, hah? Saja kalau bisa. Dihanguskan? Bisa mengangkut kami. Bukankah kami diciptakan dari api? Kok? Mau kemana? Hah? Hah? Kenapa kamu lari? Hah? Balik. Kenapa kamu lari? Sini. Hah? Kalau kamu berani, keluar kamu dari raga orang itu. Lawan saya. Hah? Ya sini. Hei. Kamu nggak bisa masuk lagi nggak? Rumah itu nggak? Kamu nggak bisa masuk lagi. Karena rumah itu sudah kami pagari. Jadi percuma. Nggak bisa nggak? Coba aja kalau bisa. Nggak akan bisa nggak? Ayo. Terus. Bisa? Hah? Kalian apakan rumah ini? Monggo, dicoba lagi kalau memang kamu bisa. Kamu nggak bisa nggak? Kamu nggak bakal bisa masuk lagi. Kamu mau pergi atau gimana? Hah? Apa masih mau ngelawan? Hah? Apa masih penasaran? Hah? Walaupun kamu sudah lama di sini, ini kan bukan tempat kamu. Ini kan bukannya tempat sampean. Tempat sampean itu adanya di gunung, Ini kok lampu dapur, Mas. di laut, ataupun di hutan. Kalau rumah itu tempatnya manusia, tempatnya bangsa kami. Manggil guru kalian di sini. Kenapa kamu harus suruh memanggil guru kami? Kenapa kalian ikut campur masalah kami? Ya, tetap kami ikut campur, karena kamu yang sudah mengganggu saudara kami. Biarkan keluarga itu menderita. Dan kami perlahan-lahan akan menyiksanya. Kalau bangsa kamu mengganggu bangsa kami, ya terus terang aja ya kami juga ikut campur seperti itu. Karena kamu sudah menzalimi keluarga kami, saudara Tugas kami. kami untuk menyakitinya. Tugas kami untuk mengganggu keluarga itu. Ya justru ini tugas kami pula untuk mengusirnya ataupun untuk menghilangkan gangguan itu. Seperti itu. Ya. Sudah, kamu pergi aja dari sini. Pindahkan dulu aku dari sini. Kamu mau kemana? Panggil guru kalian. Kamu baru tembakan tempat asalmu? Di laut sana. Tempatmu di gunung atau di laut? Kami lebih suka di gunung. Di gunung. Ya, kamu ikut saya. Ini tempat kamu.
Kamu ikut dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa nikmatillah, wa la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tadi yang pertama ialah membuang dulu kotorannya. Yang kedua, kita berusaha untuk mengusir lalatnya atau jinnya. Dan yang ketiga ini ialah kita berusaha untuk memagari. Karena berapa kali pun kita mengusir lalatnya, kalau kotorannya itu satu lagi, kalau kotorannya itu masih ada di dalam, maka akan balik lagi karena kotorannya ada di dalam. Maka yang paling penting ialah dibuang dulu kotorannya, lalu diusir lalatnya, dan setelah itu dipagari. Nah, tadi itu adalah puhul tadi kotorannya, dan jinnya tadi yang lari ke birit-birit, dan yang ketiga ini adalah proses pemagarannya. Ini adalah proses pemagarannya. Makanya kita saat ini akan berusaha untuk menghilangkan gangguannya dulu. Nah, ini adalah media-media yang kita gunakan untuk menetralisir dan juga untuk memagari. Ini adalah semuanya media-medianya. Kalau masalah khasiatnya ya kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Ini adalah media-medianya, sarana-sarananya. Ini kaosnya, monggo didamel. Muat apa enggak? Pakai biar ganteng, Pak. Sedang apa enggak? Pak dilepas ini ya. Didelok sik tau ukurane. Mungkin enggak sedang mungkin. Enggak. Kau udah ya wes, enggak usah wes. Nanti biar dipakai emasnya aja. Nanti biar dipakai emasnya aja. Kita souvenir ya. Terus ini juga sekalian kita, ini daun bidara. Daun bidara untuk mandi. Ini daun bidara ini disebut kalau dilakukan daun syit, Pak, ya, atau daun surga. Jadi bukan kembang atau apa begitu. Ini adalah sarana untuk ruqyah, untuk membersihkan rumah dari gangguan-gangguan sihir, atau bahasanya itu untuk ngepel gitu, untuk mengepel gitu. Nah, bagaimana caranya? Tentu bukan daunnya yang hanya digunakan untuk menetralisir gangguan tersebut, tetapi ada doa-doanya. Doanya itu yang pertama tentunya disiapkan dulu daun bidara. Ini kalau panjenengan punya daun bidara di rumah, bukan kok daun bidara itu dipetik lalu langsung untuk menaburi rumah, bukan. Tetapi harus didoakan dulu. Karena doanya yang ada khasiatnya itu. Kalau ini hanya medianya saja. Caranya, daun bidara itu diambil dulu. Tentu ketika mengambil daun bidara kalau bisa baca sholawat 7 kali. Terus setelah itu kita sholat taubat 2 rakaat. Terus setelah itu sholat hajat. Setelah sholat hajat lalu kita membaca dulu pertama Al-Fatihah 77 kali. Terus membaca sholawat 77 kali. Lalu membaca ayat kursi 77 kali. Enggak, ini sudah saya asma, sampai tinggal pakai aja. Terus setelah itu ditiupkan pada daun bidara ini.
Nah itu diamalkan selama 7 malam. Setelah selesai melakukan riadah 7 malam tadi, sholat malam, terus membaca amalannya 77 kali tadi, semuanya ditiupkan di medianya ini, di daun bidaranya ini, lalu berdoa kepada Allah supaya gangguan yang ada di dalam rumah tersebut hilang. Nah lalu setelah diwiridkan selama 7 malam baru digunakan untuk menyirami rumah. Insya Allah rumah yang ada gangguan sihirnya, atau rumah itu rumah tusuk sate, atau rumah itu pernah buat gantung diri, atau rumah itu pernah ada yang meninggal karena meninggal teles, atau mungkin pernah rumah itu pernah jadikan tempat pesugihan, itu yang punya rumah dulu pernah melakukan pesugihan, itu kalau dilakukan dengan hal semacam ini insya Allah akan hilang. Gangguan jin ifrit insya Allah hilang. Itu terus dengan daun bidara, garam pun juga sama, proses pengasmaannya seperti itu, Nah setelah ditaruhkan di air seperti ini dengan media yang sudah di asma tadi, diadukan tadi, lalu digunakan nanti untuk menyirami rumah. Dan yang ini untuk menyirami rumah, terus yang satunya dibuat mandi. Setelah nanti mandi, pemilik rumahnya diruqyah, terus diterapi, dan setelah itu panjenengan nanti dipotong rambutnya sedikit lalu diajani. Kenapa dipotong rambutnya? Karena ini untuk memutuskan ikatan-ikatan yang mengikat di dalam diri panjenengan. Soalnya saya dulu waktu masih di pondok pernah salah satu warga itu mancing di sungai, lalu ketika itu tiba-tiba beliau itu melihat banyak orang rame kayak gitu. Nah ternyata itu di sebuah tempat yang sangat bagus sekali. Lalu dari situ beliau dikenalkan sama salah satu putri pemilik tempat itu, dan beliau ditawari mau ndak menikah dengan putri ini. Beliau menjawab mau karena cantik. Nah ketika beliau menjawab mau, terus beliau disuruh untuk meminta izin ke orang tuanya. Nah ketika beliau mau pulang, ternyata nengok ke belakang itu sungai, dan beliau baru sadar kalau ternyata tadi itu alam jin, dan sudah terlanjur mengiyakan untuk menikahi anaknya itu. Ketika pulang sampai rumah, dia cerita sama orang tuanya. Setelah itu langsung puanas terus kejat-kejat kayak gitu. Nah orang tuanya itulah datang ke pondok. Akhirnya meminta saya untuk datang ke rumah orang tersebut. Nah ketika di rumah tersebut, ternyata dia mau diambil, mau dibawa ke alam jin tersebut. Nah ketika itu saya meminta petunjuk kepada kiai saya, salah satunya dengan cara beliau itu harus diputuskan, cara memutuskannya supaya bangsa jin tadi itu nanti ketika menjemput beliau itu nggak ngerti, itu disuruh membacakan sholawat nuridat untuk pagaran beberapa kali. Terus setelah itu rambutnya saya potong, terus rambut yang saya potong itu saya buang di sungai tadi yang mengalir tadi. Lalu ketika itu saya rasakan bangsa jin itu datang rame-rame itu, tapi hanya saya yang melihat, yang lain nggak melihat. Ya mungkin hanya kebetulan saja. Terus setelah itu beliau bilang ke saya bahwa ini sudah punya janji sama saya mau nikahin anak saya kayak gitu. Terus setelah itu saya jawab yang mana, beliau ini gitu yang sakit tadi. Terus bangsa jinnya itu dari ngeliatin, terus dia bilang bukan ini kayak gitu, bukan ini gitu. Terus setelah itu ya nggak jadi diambil. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang masih sehat. Nah dari kejadian itulah saya sekarang setiap meruqyah, memutuskan ikatan, baik itu penyakit karena ketempelan maupun sihir, dengan cara dipotong rambutnya terus saya buang di sungai. Biasanya setelah di rumah di padepokan, biasanya saya setiap siapapun yang datang ke padepokan itu yang pertama dia saya ruqyah dulu, semuanya diruqyah dulu semuanya. Setelah diruqyah terus diterapi, setelah diterapi terus disiramkan kepalanya pakai daun bidara seperti ini. Terus setelah itu nanti diajani. Nah, setelah diajani dipotong rambutnya untuk nanti dibuang di sungai. Nah ketika membuang rambutnya di sungai, pasien-pasien saya biasanya mengadakan selamatan.
biasanya mengadakan selamatan untuk memutuskan ikatan tersebut gitu. Nah, itu yang saya lakukan di pondok. Nah sekarang pun sampai juga akan saya lakukan hal semacam itu. Nah ini saya minta panjenengan Kang untuk menyiram-nyiramkan semua di tempat ini, muter dalam semua. Terus setelah itu semua keluarga mandi pakai air ini. Nanti setelah mandi saya ruqyah, saya terapi, saya ajani, saya potong rambutnya. Terus nanti saya buang di sungai, nggih. Monggo. Jadi tidur dulu ya. Monggo Mas Agus. Muter dulu. Sama kulon. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wasyirisari fi sairil
asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, saya memohon ridho dan maunahmu ya Allah apabila di dalam diri saya, keluarga saya, usaha saya, rumah saya ada gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri, keluarga, usaha, dan rumah saya. Gangguan yang dikarenakan tempat, nasab maupun maksiat, ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum saya atau oleh saya sendiri maupun oleh orang lain, penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir, dengan izin-Mu ya Allah, dengan ridha-Mu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit tersebut. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Amit nggih. Nggih, monggo. Tempatnya sayang? Piring. Piring. Ini aja udah. Iya, coba. Enggak apa-apa, enggak dicopot. Ya Allah ya Rahman. Amit ya. Nggih. Monggo diminum dulu. Selonjor dulu semuanya kakinya. Terapi dulu ya. Untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, mungkin untuk panjenengan semuanya perlu saya sampaikan bahwa aksesoris atau souvenir yang kita adakan di Padepokan itu hanya bagi yang mau dan bagi yang mampu saja. Jadi souvenir yang ada di Padepokan seperti tadi itu garam merah untuk mandi, lalu garam hijau untuk disiramkan di rumah, lalu setelah itu minum kunir dan madu. Itu hanya bagi yang mau saja, yang tidak pun juga tidak apa-apa. Dan tidak yang berobat itu diwajibkan atau diharuskan yang berobat harus memakai garam dan meminum kunir dan madu tadi, tidak. Jadi di Padepokan itu yang datang ketika panjenengan mau berobat tidak diharuskan ketika yang berobat harus beli kunir, yang berobat harus beli madu, yang berobat harus beli garam, itu tidak. Jadi hanya bagi yang mau dan bagi yang mampu saja. Yang tidak mau dan yang tidak mampu pun juga tidak dipaksakan untuk melakukan metode ruqyah yang barusan kita lakukan. Jadi siapapun yang datang ke Padepokan itu semuanya di ruqyah, semuanya diterapi, semuanya bisa bertemu saya, berkonsultasi dengan saya tanpa membedakan yang kaya maupun yang miskin. Jadi semuanya yang datang ke Padepokan itu sama sekali tidak dipungut biaya. Daftarnya cukup dengan menggunakan KTP. Ya, ini pun adalah aturan pemerintah. Jadi ada juga yang orang tuh keberatan gitu daftar menggunakan KTP. Tapi ya mohon maaf, kita tidak bisa kalau tidak ada KTP-nya, karena ini adalah
peraturan dari pemerintah, peraturan dari desa bahwa siapapun yang datang masuk ke desa tentu harus ada laporannya kita ke pihak desa. Jadi hanya itu saja masih ada yang keberatan. Jadi harus daftar menggunakan KTP, terus setelah itu nanti diruqyah di dalam, terus setelah itu nanti diterapi, setelah diterapi konsultasi dengan saya, dan setelah itu silahkan dibawakan kitabnya, tinggal dipersilahkan untuk pulang juga, sama sekali tidak ada yang menanyakan tentang biaya dan lain sebagainya. Kalaupun yang datang ingin dilakukan metode ruqyah seperti mandi dengan air garam, lalu nanti di rumah disiramkan garamnya, terus nanti minum madu dan kunir, itu hanya bagi yang mau dan bagi yang mampu saja. Yang tidak mau dan yang tidak mampu juga tidak diwajibkan dan tidak diharuskan siapa yang berobat harus beli garam, harus beli kunir, itu tidak. Jadi jangan sampai panjenengan salah paham. Terus untuk saudara-saudaraku, bagi yang mau nyantri tentu harus dengan niat yang benar-benar tulus dari dalam hati, sebab di padepokan itu nanti panjenengan hanya jadi tukang nata sandal, hanya jadi tukang nyuci kamar mandi. Jadi tidak akan mendapatkan apapun kecuali hanya disuruh untuk nyuci kamar mandi dan menata sandal, dan yang jelas harus mau sholat malam. Dan siapapun yang mondok di padepokan atau derek di padepokan itu sama sekali tidak dipungut biaya, mulai dari tempat tinggal, makan, pakaian, dan uang jajan. Jadi sama sekali tidak dipungut biaya. Yang penting ada 3 hal yang menjadi syarat. Yang pertama, harus ada KTP-nya. Yang kedua, harus ada SKCK-nya. Yang ketiga, harus ada yang mengantarkan. Yang mengantarkan itu boleh orang tuanya atau ibu bapaknya atau keluarganya. Yang penting harus ada yang mengantarkan, ada yang menyerahkan, begitu seperti di pondok-pondok yang lain. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, dan semoga kita semuanya bisa tersambung silaturahmi, seduluran, selawat-selawat sing welase Gusti Allah. Untuk semua saudaraku, supaya diri kita sehat, yang pertama hati kita harus senang, dan supaya hati kita senang kita harus bersyukur kepada Allah, dan supaya kita bersyukur maka kita harus ingat kepada Allah, dan supaya kita selalu ingat kepada Allah maka kita harus selalu berzikir kepada Allah. Ketika kita berzikir maka kita akan ingat kepada Allah. Kalau kita ingat pasti hati kita senang, kalau hati kita senang badan kita pasti akan sehat. Oleh sebab itu selalu berpegang teguh kepada tali Allah dengan cara menjalankan sholat, mengamalkan sholawat, dan berbakti kepada kedua orang tua. Hidup kita pasti akan selamat dunia dan akhirat. Saya ucapkan terima kasih untuk semua saudara-saudaraku di manapun berada. Semoga kita semuanya tersambung silaturahmi, seduluran, selawat-selawat yang belas Gusti Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.